penelusuran kita hari ini ya, tanggal 13 Agustus 2025. Kita punya dua kabar cukup besar nih dari dunia kecerdasan buatan atau AI. Iya, betul. Pertama ada langkah baru dari NVIDIA. Biasanya kan kita kenal soal hardware ya. Nah ini mereka rilis data besar-besaran buat latih AI. Terus yang kedua, wah ini panas lagi nih persaingan antar raksasa teknologi. Kali ini Elon Musk lewat perusahaannya xAI siap-siap nantang Apple. Wah, seru nih. Mari kita gali bareng-bareng ya, apa sih makna penting di balik berita-berita ini buat Anda ya? Oke, kita mulai dari NVIDIA dulu kalau gitu. Mereka ini kan rilis selama Nemotron VLM dataset V1. Isinya wow, 3 juta sampel data. Iya, 3 juta. Gede banget itu. Itu kan banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin kumpulan data ini spesial gitu selain ukurannya ya? Jadi ini data untuk melatih namanya Vision Language Model. VLM lah singkatnya. VLM, oke. Gampangnya gini, VLM itu AI yang bisa nyambungin informasi visual, gambar gitu ya, atau bagan, sama teks. Oh, jadi AI-nya bisa lihat sekaligus baca. Kurang lebih gitu. Penting banget, soalnya AI modern kan nggak cuma ngolah teks aja, tapi harus paham juga dunia visual di sekitar kita. Nah, dataset ini fokusnya buat kebutuhan perusahaan, kayak misalnya Optical Character Recognition, OCR. OCR yang buat baca tulisan di gambar itu kan ya? Betul. Terus ada Visual Question Answering, VQA. Ini AI jawab pertanyaan tapi berdasarkan gambar. Sama captioning, bikin deskripsi buat gambar. Paling banyak datanya, 67% itu buat VQA tadi. Jadi AI bisa katakanlah baca dokumen atau malah jawab pertanyaan soal grafik ya? Kedengarannya praktis banget itu. Iya, iya. Terus gimana kita tahu data ini beneran efektif buat tugas-tugas kayak OCR tadi? Ada buktinya? Nah, ini dia. NVIDIA udah buktiin sendiri. Data ini mereka pakai buat latih model mereka. Namanya agak panjang nih. Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B V1. Oke. Dan hasilnya, model ini katanya juara buat pemrosesan dokumen cerdas. Bahkan peringkat 1 loh di OCR Bench V2. OCR Bench V2 itu semacam tes standar gitu ya? Ya, semacam benchmark buat ngukur seberapa akurat AI baca teks di gambar. Jadi ini nunjukin kualitas datanya emang bagus. Berarti mereka nggak cuma rilis data mentah aja ya, tapi udah dibuktiin nilainya pakai model mereka sendiri. Betul. Dan yang lebih menarik lagi nih, menurut saya, ini langkah NVIDIA buat memperkuat ekosistem open source. Maksudnya gimana tuh? Jadi data ini dirilis dengan lisensi yang ngizinin penggunaan komersial. Gratis gitu. Wah, Kayak mereka bagi-bagi sebagian resep dapur mereka lah. Tujuannya jelas ya, dorong inovasi terbuka. Mungkin juga biar NVIDIA dilihat bukan cuma jago chip, tapi juga pilar penting buat pengembangan AI yang lebih transparan. Datanya juga ada buat bahasa Inggris sama Mandarin. bisa kasih contoh nggak gimana data VQA ini kerjanya? Bisa, bisa. Misalnya, ada grafik pangsa pasar mikroprosesor tahun 2020 gitu ya. Oke. Terus Anda tanya ke AI yang udah dilatih pakai data ini, perusahaan mana sih yang di peringkat kedua? Nah, AI-nya bisa analisa grafik itu. Terus jawab, TSMC ada di peringkat kedua setelah Intel gitu, lengkap sama penjelasannya, berdasarkan visual grafiknya. Wow, canggih juga ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah nih ke arena persaingan yang lagi panas. Siap. Ada cuitan dari Elon Musk kan, tanggal 12 Agustus kemarin. Tuduhannya keras banget ini. Iya, saya lihat juga. Apple dituding melakukan praktek monopoli di App Store. Katanya bikin aplikasi AI lain selain OpenAI jadi mustahil gitu buat jadi nomor satu. Gimana nih intinya? Intinya sih, Mas nuduh aturan mainnya Apple di App Store itu secara nggak adil mempersulit pengembang aplikasi AI lain. Apalagi kan Apple sekarang mitranya erat banget sama OpenAI. Menurut Musk ya, ini menghambat persaingan sehat lah pokoknya. Dan dia nggak main-main ya, bilang bakal ada tindakan hukum dari xAI. Tapi apa benar situasinya separah itu? Ada sudut pandang lain nggak sih? Nah, ini menariknya. Di platform X sendiri kan muncul tuh catatan komunitas ya namanya, yang ngasih konteks tambahan. Oh iya,
Gimana isinya? Disebutin di situ kalau aplikasi AI lain, contohnya DeepSeek sama Perplexity, itu nyatanya pernah loh capai peringkat #1 di App Store. Oh, pernah. Pernah. Bahkan katanya setelah kemitraan Apple sama OpenAI diumumkan Juni 2024 itu, jadi ini kayak sedikit nyimbangin narasi kalau mustahil AI lain buat sukses. Oke, jadi nggak mutlak gitu ya? Tapi ya, poin utama Musk tetap soal dugaan praktik Apple-nya yang dianggap anti persaingan, terlepas dari capaian aplikasi lain sebelumnya. Jadi ini sinyal, wah, potensi pertarungan gede nih. Siapa yang kontrol akses sama visibilitas aplikasi AI di platform raksasa. Oke, jadi kesimpulannya hari ini ada dua arus besar ya, bisa dibilang gitu. Di satu sisi ada Nvidia yang dorong inovasi AI lebih terbuka, bagi-bagi data berkualitas. Iya, membangun ekosistem. Di sisi lain ada potensi pertarungan hukum soal akses dan kontrol pasar aplikasi AI antara xAI dan Apo ini. Betul. Keduanya nunjukin betapa dinamis dan, wah, tingginya pertarungan di dunia AI sekarang ya. Satu fokus nyediain bahan bakar, yaitu data, buat inovasi. Satunya lagi soal perebutan gerbang tolnya, yaitu platform aplikasi. Nah, ini. Jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda di rumah pikirkan. Ngelihat dua tren ini, inovasi terbuka versus perebutan kontrol platform, gimana menurut Anda keseimbangan antara keduanya nanti bakal ngebentuk AI yang kita pakai sehari-hari di masa depan?